bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itu, itulah kita bilang. Sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kami konteks mempersoalkan SP3 dengan basis restoratif justice itu bukan karena kami kemudian iri terhadap produk hukum tersebut. Tidak. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada permohonan restoratif justice dari para tersangka yang lain. Dan kami sudah berkali-kali tegaskan bahwa tidak ada RJ, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Go ahead. Anda kembali di interupsi, pemirsa. Saya ke Bang Andi Azmun dan Bang Farhad. Tadi Anda berkali-kali katakan tidak akan ada RJ. Mungkin nanti dari pihak Kozinudin dan Roy Ces akan mengajukan RJ. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Memangnya udah tahu Bang, ada apa mungkin yang Jadi prediksi Anda ke begini, depannya? ini kan kita memang ya dengan adanya kasus yang ijazah asli dituduh palsu oleh mereka itu memang harus diselesaikan di ranah publik, yaitu pengadilan. Biar tidak ada lagi yang nanti ya yang di belakang-belakang itu melakukan hal yang sama gitu, jadi jurisprudensi lagi. Ini tidak perlu untuk itu. Dan Pak Jokowi juga memang kita harus dibuktikan di ruang publik, yaitu di pengadilan untuk masalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka itu gitu loh. Ya, jadi saya tambahkan gini. Ya. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhad, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau katanya. Ini ceritanya ya. Terus Dokter T maksudnya Dokter ya, Iva? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dokter R. Rismon lah gitu. Kenapa Rismon di RJ gitu? Karena Rismon ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, Abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismon di restoran RJ. Kenapa? Karena Rismon ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan, dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses ada penghukuman, walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan dan meniru Egy Sujana, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja besok mati, saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Andi Azmun nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah, kemudian Pak ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah, sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2, R, ada. Kemudian Anda perempuan, yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Masalah pembenaran kalian bisa juga pada saat kita bertemu. Berarti kita tadi Anda melihat katakan ada dua orang yang... Ya, mereka sekarang sudah saling curiga. Dan ada suratnya, ada suratnya meminta Pak Jokowi menerimanya. Itu adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi yang telah sedang dan terus dilakukan. Sebenarnya kan Joko Widodo telah keliru mengambil kebijakan 30 April 2025 yang lalu melaporkan perkara ini ke Pidana. Sebenarnya kalau dia cukup ya merespon biasa, hanya membentengi agar yang di Baris Krim nggak jalan, selesai. Tetapi kesalahan paling fatal adalah ketika Joko Widodo membuat laporan. Hari ini kebingungan Joko Widodo. Kalau dia cabut, dia malu, nggak ada legitimasi. Kalau dia terus, dia akan dikuliti. Kenapa? Di persidangan itulah yang tidak bisa
narasi itu Tahan dulu, hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti. Dan hari ini yang dikirim Joko Widodo, entah Farhad Abbas, entah Andi Azwan, itu kan hanya narasi, bahkan narasi yang direpetisi. Dan kemudian mereka berharap rakyat itu menjadi yakin ijazah itu asli dengan pernyataan Andi Azwan, dengan pernyataan Farhad Abbas, dengan pernyataan jadi menurut relawan yang lain. Anda, jadi menurut Anda Pak Jokowi ini sebenarnya hari memainkan skenario opini? Dia sedang bingung mau keluar dari masalah yang dia ciptakan sendiri itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau 2-30 betul April itu, Bang tidak Adi. dilaporan nggak ada Dia masalah. itu 1000% itu ada persepsi dia, ya, gambaran halusinasi dari dia, bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itu, itulah kita bilang sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, ya, atas permintaan dari seorang yang tersangka, yang tersangka tersebut dengan kondisi keadaan dari pribadinya yang membutuhkan pengobatan, kita terima untuk itu, ya. Kan selalu kan dinarasikan bahwasannya dia kejam, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat mencintai rakyat ini dan tidak ingin bahwasannya ada rakyat di tersangka ini masuk dalam ke pengadilan. Oke, dari kemanusiaan tidak ada maksud membelah Tidak ada maksud macam belah. Tidak ada maksud, ya. Baik, saya mau ke Bang Sangaji. Sesuatu yang membuat gaduh negara. Baik, saya mau ke Bang Sangaji. Bang Sangaji tadi dikatakan Bang Farhad kalau RJ ini tidak hanya bisa memulihkan tapi juga bisa Anda katakan menghukum begitu ya. Inilah yang sebetulnya perlu teman-teman kubu sebelah mempelajari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana kita secara jeli dan secara teliti dan cermat. Ya, apa yang disampaikan Farhad Abbas tadi sebetulnya jauh dari konsep restoratif justice. Oke. Jadi pertanyaan dasarnya begini, siapa sih yang menginginkan restoratif justice? Tersangka ataukah pelapor? Buktinya buktinya Egy Sujana sudah RJ kalian masih hukum terus. Itu kan terjadi. Baik. Harusnya kalian berpikir harusnya sama dengan yang lain. Jangan dipotong dulu. Tadi Farhad Abbas ngomongnya udah banyak, Andi Azwan ngomongnya udah banyak. Silakan, Kita kan Bang. asasnya keseimbangan ini, kan, supaya juga ada perimbangan juga kepada publik. Ya, kami konteks mempersoalkan SP3 dengan basis restoratif justice itu bukan karena kami kemudian iri terhadap produk hukum tersebut. Tidak. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada permohonan restoratif justice dari para tersangka yang lain. Oke. Dan kami sudah berkali-kali tegaskan bahwa tidak ada RJ, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Go ahead. Jalan terus perkaranya. Itu harus dicatat itu. Jadi jangan lagi digoreng-goreng. Oke. Tidak ada Terkait lagi digoreng, jangan. Kami semua Interupsi. relawan Selesai. Indonesia interupsi Sebentar, sudah Bang. mengatakan Kedua, dalam Bang Adi. rapat kami tidak ada kalau ada perkataan untuk permintaan RJ. Tutup. Baik. Case close. Dan Baik, silakan. Yang Boleh kedua, dilanjutkan sedikit, yang Bang. kedua, Intinya, yang Bang. kedua. Intinya, Bang. Yang Silakan, kedua, Bang Sangaji. Restoratif justice ini kan sebetulnya untuk memulihkan keadaan korban, bukan keadaan pelaku. Kalau ada teman-teman mengatakan bahwa restoratif justice ini ujungnya adalah SP3 hanya untuk melepaskan status tersangka, itu berarti belum memahami restoratif justice. Berarti sampai nggak Kalau mengerti. memahami, Oke. kalau Restoratif itu SP3 dua belah dengan pihak. dasar Oke. penetapan tersangka dicabut, mau Siapa yang diujinya lewat beresiko pra-peradilan, masuk penjara bukan itu restoratif dipulihkan. justice. Baik, tapi kalau misalkan Sedangkan tadi korban itu tokoh-tokoh dia yang berjuang disebutkan untuk oleh Bang mencemar- Farhad ada dua memulihkan orang nama baiknya. terkait dengan RJ, Ya, menurut saya hukum pikir seperti apa? gini, Farhad Abbas harus gentleman. Ini forum terbuka kepada publik. Katakan saja siapa dua orang itu yang meminta-minta ada uang untuk kemudian ditukar dengan restoratif justice. Katakan saja, kalau tadi diduga Itu namanya sifatnya adalah rahasia. Dokter T, berarti udah ketahuan. Baik. Itu sifatnya Coba, rahasia. saya bertanya. Terima Oke. kasih, Bang. Kalau itu Sangaji. Saya jelaskan. saya yakin. Saya jelaskan. Besok Farhad Abbas akan Jelaskan, dilaporkan di jelaskan. Polda Saya Metro Jaya. jelaskan. Apakah Anda Karena berani, pencemaran Bang nama Farhad? baik. Saya katakan ya begini, bahwa proses RJ itu ya ini bukan strategi Egy ataupun damai, strategi damai dan Egy gitu. Tapi itu memang sudah Farhad Abbas dan kawan-kawan siapkan. Kami seperti menyiapkan kolam ya, yang dimana itu akan kelihatan ikannya. Karena kita menyadari yang datang itu bukan orang baik tapi penjahat. Penjahat yang kesakitan. Makanya saya bilang saya senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sehat dia menyakiti orang. Nah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Awalnya saya komplain sama teman-teman yang membawa Egy saya ke sana. Setelah saya berpikir, saya renungkan kembali kehadiran
Egy Sujana dan Damai itu menyatakan bahwa mereka udah kalah sebelum bertanding. Interupsi mereka buat ini, Farhad. tunggu kan tadi mau tahu siapa yang. Interupsi buat Farhad, Baik. pertanyaan sekaligus. Memangnya Farhad yang menyediakan RJ? Oke. Ya inilah kalian Baik. cara berdebatnya ini tidak seperti dia hanya bicara makna denotasi bukan konotasi. Yang menyediakan RJ itu undang-undang, bukan Bukan. Farhad Abbas. Kan ini Dan kan- itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ya RJ ini adalah berasal dari kontestasi Sebelum dari Solo. kalian dari Karena pengacara- Farhad mewakili kepentingan Solo. Jadi benar Baik, sebentar, bahwa Bang. Baik, Oh, tidak. strategi kita beri pecah kesempatan belah ke Bang dan Farhad. adu domba itu sedang telah dan terus dilakukan oleh kubu Kita beri Solo. kesempatan sedikit, Damai Bang. dan Egy, saya Boleh. punya dokumentasi Oke. ya, melalui Pak siapa itu dokumentasinya. Udah dari dulu minta damai ke Pak Jokowi, ada. Mulai dari tahun. Tanggal 15 September 2025. Oke, sebentar Bang, Anda juga tadi Tunggu, dikasih tunggu. tantangan sama Bang Sangaji. Betul, Anda saya mau- jelaskan Dua dulu. nama Oke, tadi. baik. Anda akan jelaskan, tapi kita akan 15 jeda sedetik September. dulu, Bang. Sebutkan Kita aja dua nama akan tadi. jeda dulu sebentar ya, setelah diinterupsi. Karena saya tahu mereka